warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wad dinil haqq liyuzhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ista'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Sadaqallahul azim, sadaqa rasulul amin. Bapak Ibu jemaah salat subuh Masjid Nur Sa'adah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa bermuajahah kembali, bertatap muka kembali dalam rangka Dai Pemkot Kota Palembang. Hari ini tanggal 3 Syakban 1446 Hijriah bertepatan dengan tanggal 2 Februari 2025. Kalau Januari ke Rajab kemarin sama terus tanggalnya. Nah sekarang ini ada perbedaan karena dalam hitungan Hijriah ada ganti tanggal 31. Yang Masehi atau yang 31 Hijriah ada ganti 28, 29, 30. Hari ini agak berbeda sedikit, 3 Syakban 2 Februari. Salawat beri salam semoga tetap tercurah kepada junjungan kita Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarganya, para sahabatnya, termasuk kita semua para pengikut beliau yang setia ila akhir zaman. Bapak Ibu yang berbahagia, itu saya baca di belakang samping sebelah kiri itu sudah ada acara memperingati Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Masjid Nur Sa'adah. Telah dilaksanakan pelaksanaan Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di masjid kita ini. Alhamdulillah sudah didapat ilmu masalah Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Namun perlu kita ingatkan kembali bahwa peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini peringatan kita bukan kita jadikan sebagai sekedar seremonial belaka. Ya, kalau bisa setiap kaum muslimin harus mampu untuk memetik hikmah yang terkandung dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Nah, di antara peristiwa Isra Mi'raj yang paling penting adalah ini bukan nadai, masa aku tahu ini. Salat 5 waktu itu inti daripada salat 5 waktu. Nah, berkaitan masalah ibadah salat ini Bapak Ibu, kita sangat bersyukur. Kenapa? Karena negara kita tercinta Indonesia ini, kalau kita nak beribadah paling mudah, paling lemak. Di mana-mana setiap kali terdengar suara azan, tidak terlalu jauh jarak masjid satu dengan masjid yang lain. Tapi kadang-kadang ketika terdengar suara azan, tidak tahu itu yang jadi masalah. Kalau kita melihat di sini, di perkotaan kita, di desa kita, yang namanya masjid, yang namanya musola, yang namanya langgar, yang namanya surau itu pasti kita temui. Nah sekarang yang menjadi permasalahan, makmanu dengan dulur-dulur kita yang berada di luar negeri. Mereka ini kadang-kadang nak menempuh tempat ibadah masjid ini jarak yang betul cukup jauh, bahkan sampai puluhan kilometer. Ya. 1 kali 24 jam itu tidak pernah terdengar suara azan. Paling-paling terdengar suara azan itu kalau mereka punya HP. Itu pacak terdengar suara azan. Tapi kalau nak ke masjid, jarak tempuh untuk menempuh masjid itu sangat jauh, bahkan sampai berjam-jam. Nah ini yang menjadi permasalahan kita. Sementara kita yang berada di negara ini sangat luar biasa. Kenapa? Masjid kita selalu terbuka. Sekarang anak ngisi itulah yang menjadi permasalahan kadang-kadang. Masjidnya terbuka, siapapun yang bisa masuk, tetapi yang masuk ini dikit. Yang jadi permasalahan kita. Nah, oleh karena itu sampai sekarang ini kita pahami, saudara kita yang berada di negeri Palestina, mereka sekarang ini nak masuk ke Masjid Al-Aqsa itu saro bukan main. Ngapo? Karena dijaga oleh tentara Israel itu. Masa kabeh Quraisy di Palestina? Bukanlah.
Israel. Iyo. Tapi Quraisy taruhlah. Ya, Israel ya. Nah, mereka lah. Mereka nak ke Masjidil Aqsa itu bukannya kita semudah masuk masjid berada di negara kita, tapi mereka bahkan sampai bertaruhnya nyawa, itu yang jadi permasalahan kita. Sangat luar biasa. Nah, sampai detik ini saudara-saudara kita di Palestina itu tetap berjuang mempertahankan Masjidil Aqsa dari Israel ini. Kalau kita baca sejarah, kalau kita baca di buku ataupun melihat di televisi, ini saudara kita yang berada di Palestina itu yang penduduknya lebih kurang 2,3 juta jiwa, sekarang ini sudah banyak berkurang. Banyak yang mati syahid. Diperkirakan sekitar 46.000 jiwa sudah meninggal dunia demi mempertahankan tanah kelahiran mereka. Mereka banyak terbunuh gara-gara mempertahankan tanah kelahiran mereka. Lebih kurang sekitar 46 juta jiwa sudah melayang demi mempertahankan negeri mereka. Nah, kita berharap, kita berdoa kiranya saudara-saudara kita yang berada di Palestina itu bisa kita tolong dengan doa kita. Semoga Allah Ta'ala memberikan kemenangan kepada negeri Palestina. Kalau tidak salah, ini PBB ini sudah mengumumkan dan mengatakan bahwa Palestina adalah negara yang merdeka. Alhamdulillah. Kalau selama ini terjajah oleh Palestina, oleh Israel, sekarang ini sudah merdeka, alhamdulillah. Tinggal nunggunya kaget mak mano selanjutnya, apakah memang PBB? Kukira ada kemungkinan berbohong, sebab mereka sudah menyatakan PBB itu dunia yang mengakui, bukannya kita. Dunia yang mengakui. Insya Allah Palestina akan menjadi negara yang merdeka. Nah, sekarang sekali lagi kita sama-sama bersyukur. Kita kaum muslimin di Indonesia ini, setiap kali terdengar suara azan kita pasti melaksanakan sholat 5 waktu. Namun ada satu PR yang menjadi semangat kita, kira kita untuk membangun masjid ini. Kalau baca mau juang tuh uang bangun masjid bagus, mewah, indah, itu secara fisiknya, tetapi secara intinya bagaimana? Secara pemanfaatannya kadang-kadang kita masih kurang pandai memakmurkan. Nah, karena pemanfaatan isi musola masjid kita ini kadang-kadang kita masih masjid besar tetapi asal dilihat isinya sedikit. Nah, Rasulullah mengatakan kepada kita agar kita jangan sampai terjadi kemudian hari kita membangun masjid secara fisik tapi tidak dibarengi dengan memakmurkan masjid. Jangan sampai terjadi kaum muslimin yang saling membanggakan masjidnya tidak diiringi dengan sama-sama memakmurkan masjid. Akhirnya masjid yang megah, masjid yang mewah, masjid yang indah, tapi sedikit sekali yang memakmurkannya. Alhasil masjid ini yang besar tadi terasa sepi. Masjid kita lemak besar masih banyak jemaahnya. Tapi ada masjid-masjid tertentu, kadang-kadang subuhnya kadang uang 2, uang 3, kadang-kadang yang itulah azannya, yang itulah qomatnya, itulah asap puk dari tempat belakang ada. Terkejut, ngapa? Baru datang wong nak jadi makmum. Imamnya aja batal kalau kadang-kadang terkejut dewean. Nah, inilah menjadi permasalahan kita. Makanya disampaikan kepada kita, kata Rasulullah, la taqumus sa'atu hatta yatanahannan nasu fil masajid. Kata Rasulullah, tidak akan ada terjadi hari kiamat sampai orang saling-saling membanggakan masjidnya. Maksudnya apa? Kita sama-sama memahami bahwa masjid ini satu-satunya tempat ibadah kita umat Islam. Kaum muslimin rahimakumullah. Yang sejarah menyebutkan kepada kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika melaksanakan peristiwa Isra Mi'raj ini dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Sudah diceritakan itu kan? Tapi kita kurang memahami jarak antara Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu berapa? Kalau tidak salah, benar 1.514,65 km. Pas lah 1.600 lah lebih kurang. 1.514,65 km itu jarak darat. Tapi kalau jarak udara agak berkurang sedikit, 1.312,45 meter karena jarak melalui udara. Tapi jarak darat itu tadi hampir 1.600 km. Itu jarak yang ditempuh oleh Rasulullah dalam waktu yang singkat. Nah, ini gambaran kepada kita bahwa
perjalanan peristiwa Isra Mi'raj ini mengandung makna tentang apa? Ilal Masjidil Aqsa, minal Masjidil Haram ilal Masjidil. Berarti apa kalimat itu? Masjidnya itu dari satu masjid ke masjid yang lain. Jadi kalimat di sini kita menggambarkan bahwa masjid ini harus kita makmurkan, ditambah lagi dengan hasil Isra Mi'raj ini perintah sholat 5 waktu yang kita laksanakan sehari semalam ini. Nah, gambaran kepada kita Bapak Ibu, Rasulullah dan para sahabat juga menjadikan masjid ini sebagai kegiatan sentral ibadah kita. Nah, kita kadang-kadang masalah masjid ini hanya untuk pelaksanaan sholat. Tapi kalau zaman Rasulullah dulu mereka sholat berjamaah, disinilah mereka berkompromi bagaimana untuk membangun masjid, bagaimana mempertahankan negara, bagaimana menguatkan akidah, semuanya dilaksanakan di masjid. Nah, kita ini kurang memahami masalah penguatan yang lain. Kita ini kadang-kadang cuma sholat 5 waktu. Yang lain kita masih galak belum melaksanakan kegiatan masjid dengan cara. Kenapa? Karena motivasi para sahabat dahulu memang sangat luar biasa dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekarang mencatat bahwa para sahabat begitu antusias menunaikan sholat berjamaah di masjid. Dalam sejarah, seorang yang bernama Sya'ban, beliau ini rumahnya agak jauh dengan masjid, tapi beliau tidak pernah meninggalkan sholat 5 waktu ke masjid. Kemudian siapa lagi? Sahabat yang bernama Abdullah bin Ummi Maktum. Siapa beliau itu? Buto. Tetapi ketika dengar suara azan, dia bergegas untuk datang ke masjid. Pernah dia bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah," ini bahasa aku supaya mudah, "aku ini sebenarnya buta ya Rasulullah, tapi aku mendengar suara azan." Apa kata Rasulullah? "Temui suara azan itu." Kita ini dekati yang butuh, dekati yang peka. Ketika terdengar suara azan, pura-pura buta, pura-pura Nah, itulah jadi permasalahan kita. Kenapa? Kadang-kadang kita tidak mau mendengar suara azan, tidak mau memenuhi panggilan suara azan. Nah, ini gambaran kepada kita bahwa sahabat Sya'ban rumah jauh, Abdullah bin Ummi Maktum matanya buta, tetapi mereka ketika terdengar suara azan, mereka penuhi di mana suara azan berada untuk mereka datangi. Nah, semangat Rasulullah dan para sahabat inilah yang seharusnya menjadi motivasi kita untuk memakmurkan masjid ini. Alhamdulillah di masjid kita cukup lumayan, agak banyak jemaahnya. Kita harap apa yang kita harap ini, bahwa masjid ini merupakan sarana untuk pembinaan umat. Bagaimana Rasulullah ingatkan dulu, kata Rasulullah, masjid ini apabila kita isi semakin mempermudah kita untuk melakukan pembinaan terhadap umat ini. Kenapa? Dari di masjid inilah dulu zaman Rasulullah lahir para tokoh-tokoh agama, para ulama, para ahli-ahli ibadah. Sahabat-sahabat Rasulullah yang terdekat, Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, dan sahabat-sahabat yang lain. Mereka ini semua bercikal bakal dari musyawarah di masjid ini. Mereka menyadari bahwa masjid terus-menerus akan berkembang, akan menorehkan sejarah bagi orang yang berada dalamnya untuk menciptakan kerukunan, apalagi diisi dengan kegiatan-kegiatan keagamaan, pengajian-pengajian, majelis ta'lim dan lain sebagainya itu. Nah, spirit inilah yang menjadi satu kebanggaan bagi negara besar pada waktu itu untuk menjadikan perguruan tinggi itu. Spirit dari masjid ini sebenarnya, Pak. Kenapa? Salah satu pendidikan tertinggi yang berada di dunia Islam pada waktu saat itu, melihat perkembangan masjid tersebut, didirikanlah yang namanya perguruan tinggi di Al-Azhar Kairo itu. Asal mula cekal bakal dari masjidnya lah. Akhirnya didirikanlah Universitas Al-Azhar Kairo yang merupakan kegiatan belajar mengajar dari masjid dialihkan untuk menjadi dunia pendidikan di masa di masa Sayyidatina zaman Fatimiyah di negeri Mesir pada saat itu. Nah, inilah pelajaran penting bagi kita, bahwa masjid ini merupakan sarana pembinaan kita, umat kita, untuk para takmir mengadakan kegiatan-kegiatan keagamaan seperti saya katakan tadi,
ceramah agama, kemudian anak-anak TKTBA, kemudian pengajian bapak-bapak dan ibu-ibu, kemudian tadarusan, kemudian ada ditambah dengan kegiatan-kegiatan kemasyarakatan lainnya bisa kita laksanakan di masjid ini. Ini gambaran kepada kita Bapak Ibu. Jadi peristiwa Isra Mi'raj ini sebenarnya intinya saya katakan tadi ilal masjid minal masjid ilal masjid. Intinya masjid ini kita jadikan sarana kita untuk rumah ibadah kepada Allah Taala. Jadi secara ringkas kaum muslimin rahimakumullah, memakmurkan masjid ini bisa kita lihat dari dua bentuk, dari dua perkara. Apa itu? Yang pertama, memakmurkan bangunannya. Kita bangun masjid, kalau pajak bangun masjid ini tetap dibangun tapi tetap terjaga kebersihannya. Jadi permasalahan kata Bapak Ibu, masjid di sini memang rapi, tapi asal balik ke belakang. Ada beberapa masjid yang kamar mandinya, yang mohon maaf kadang-kadang pernah di tempo hari aku pernah ke daerah Lampung itu yang bukan yang gua lama mampir itu apa namanya itu? Nah di rest area itu asal masuk ya Allah belepotan kalau di WC itu kan gak ada amalnya. Padahal itu masjid. Nah itulah harus kita jaga kebersihannya ya. Kemudian ma'juan itu jangan sampai masjid ini dikalahkan kebersihannya di rumah kita. Jadi masjid tetap harus bersih. An-nazafatu minal, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Kemudian yang kedua, selain kebersihan masjid harus dijaga, kedua kita harus tetap menjaga dengan cara apa? Kita berzikir, kita melaksanakan 5 waktu dalam masjid ini, kita melakukan rangkaian-rangkaian kegiatan lain yang saya katakan tadi, majelis taklim, pengajian, majelis zikir dan lain sebagainya. Oleh karena itu masjid sebagai sarana yang paling utama bagi kita. Kemudian apa yang kedua? Masjid ini tetap untuk mempersatukan kita umat ini. Kenapa? Pada momen hijriah dulu Bapak Ibu, Rasulullah SAW bangun Masjid Quba, Masjid Nabawi yang ada di kota Makkah pada saat itu, fungsinya satu. Dulu kan banyak masyarakat kaum Quraisy itu bercerai-berai. Karena ada Masjid Quba, ada Masjid Nabawi, mereka ini dipersatukan, mereka dikumpulkan dalam masjid untuk bersaudara. Maksudnya apa? Mempersatukan umat masjid ini, jangan sampai menjadi perpecahan di antara kita. Kenapa? Kita ini Bapak Ibu mohon maaf, kita ini sama galau, tapi asal tanya, kau dari mana? Kau dari mana? Kau dari mana? Sama ada jawaban. Tidak. Kau dari mana? Dari Oki aku. Kau dari mana? Kau war dari mana? Kau Kalambala aku. Kau dari mana? Baturajo. Kau dari mana? Nah, kau dari mana? Ada apa? Saya hitam dikit dari mana? Papua. Lah. Tapi dia satu akidah kita Islam. Nah itulah maksudnya apa? Walaupun kita berbagai macam ras, bangsa, suku, penduduk segala macam, tapi di masjid inilah untuk kita pembinaan umat itu. Jadi gambaran kepada kita dengan sering kita melaksanakan ibadah di masjid, satu hal yang bisa kita amati, bisa kita laksanakan apa? Kita saling tetap menjaga silaturahim. Ya kita bertemu di masjid inilah. Jarang ke masjid, jarang bertemu. Terjadi tidak silaturahimnya? Tidak. Dengan kita sering ke masjid, apa salah satu bentuk kita silaturahim? Nah, kalau sudah bersalaman itu Bapak Ibu, mungkin ada perasaan dongkol sedikit terkikis, perasaan kurang sangat terkikis. Kenapa? Ini kan kulit dengan kulit bertemu. Insya Allah hati yang berat menjadi ringan, hati yang kotor menjadi bersih, hati yang sakit menjadi sehat. Itu kita harapkan. Kenapa? Terjalin silaturahim yang tinggi. Kenapa? Di masjid ini kita tidak pernah membedakan status. Oh itu jangan lu jenderal itu, ya harus di depan. Tidak. Asal kita di depan. Tukang beca datang dulu, duduk di depan. Jenderal di belakang. Dapat aja dia ngusir di depan. Kenapa? Dia datang duluan. Jenderal datang belakangan. Nah, pecah. Presiden Presiden Turki ketika dia terlambat datang sholat Jumat, dia sholat di dekat kumpulan sandal. Agak dia maju ke depan dikit, di belakangnya itu sandal. Disuruh maju dia kalah dia. Ngapu? Dia merasa datang belakangan. Walaupun dia tugas negara, itu pejabat yang ini
Uang baru datang di sini kalau, suruh pinggir kalau, jangan di depan. Nah, kata aku namanya tuh. Itu yang kita harap Pak Bu, ya sebagai pemimpin ini kita harapkan mereka apa? Mereka bukan berdasarkan status apa bahasa Arab itu, bahasa kitanya berdiri sama, masa berdiri sama duduk, berdiri sama tinggi, duduk sama rendah. Itu maksudnya. Tidak kita membedakan status, harta, pangkat, jabatan, kedudukan ketika berada dalam masjid. Kita saling bertegur sapa, menghindarkan rasa permusuhan antara kita. Kemudian kita saling menciptakan, saling menghargai dan saling menghilangkan perbedaan. Itu ya yang kita gambarkan. Nah, satu pelajaran yang dapat kita terapkan dalam hidup kita sehari-hari, bagaimana cara fungsi masjid ini untuk mempersatukan umat, memperkokoh ukhuwah Islamiyah di antara kita. Kenapa? Salat tidak ada yang berbeda. Di mana-mana subuh tetap 2 rakaat. Tempat lain, aku nak bergaya, nak nambah supaya hebat, tidak baca. Kemana-mana, dari negeri mana sampai ke negeri mana, dari Mekah sampai di luar Mekah, yang namanya subuh tetap 2 rakaat, zuhur tetap 4 rakaat, asar tetap 4 rakaat, maghrib tetap 3, isya tetap 4. Nak bergaya, nak nambah-nambah, tidak baca. Itulah bentuk kebersamaan kita dalam melaksanakan sholat. Tidak ada perbedaan dalam tata cara sholat kita. Sebagai apa? Sebagai bentuk ukhuwah, persaudaraan di antara kita. Kenapa? Karena terjalin itu pelaksanaan ibadah sholat sudah diatur oleh Rasulullah SAW dalam peristiwa Isra Mi'raj itu. Jadi jangan sampai kita tinggalkan. Isra Mi'raj sudah kita laksanakan. Jarak tempuh Rasulullah terbukti dekat dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa itu hampir 1.600 km dalam waktu singkat. Bahkan dari Masjidil Aqsa sampai ke Sidratul Muntaha, sampai ke Aras itu berapa jarak tempuhnya? 4 miliar 320 juta kilometer. Bayangkan 4 miliar 320 juta kilometer ditempuh, balik pergi 4 jam berangkat, 4 jam balik. Makanya uang itu gila Muhammad ini. Nah, sekarang sudah terbukti. Cek kamu di chat GPT deh. Kalau sekarang sudah menilai kebenaran peristiwa Isra Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pas 1400 yang tahun abad yang lalu, sekarang ini sudah terbukti. Siapa yang menemukan? Ilmuwan barat sudah membenarkan bahwa peristiwa Isra Mi'raj itu memang betul-betul terjadi kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak orang Inggris, orang Amerika, orang Perancis masuk Islam gara-gara peristiwa itu, membenarkan. Selama ini kan tidak masuk akal cerita macam itu juga. Sekarang yang sudah dibuktikan melalui keilmuan, ternyata jarak tempuh itu sudah baca diukur sekarang ini betul terjadi. Yang dikatakan Rasulullah, ini tempatnya ini sudah betul sekarang ini dalam ilmu pengetahuan keduniaan sekarang ini. Nah, paham bahwa banyak saudara-saudara kita yang non muslim selama ini tidak meyakini, sekarang mereka meyakini dengan keilmuan yang mereka buat, yang mereka temukan sendiri. Akhirnya mereka meyakini peristiwa Isra Mi'raj Nabi sallallahu alaihi wasallam ini. Nah, sekarang bagian bagi kita dalam momentum peringatan Isra Mi'raj ini, kita baca apa tuh istilahnya, menambah, baca menginspirasi diri kita. Untuk apa? Untuk kita memakmurkan masjid. Intinya apa? Kita sering-seringlah sholat berjamaah di masjid, isi pengajian-pengajian, majelis taklim dan lain sebagainya. Ngapa? Dengan demikian kita mengharap bahwa kemakmuran masjid itu bukan orang lain yang menciptakannya, hanya kitalah yang menciptakannya. Siapa? Masyarakat yang berada di sekitar masjid itu. Orang dari masjid lain itu sekali-sekali datang ke aku kan, sekali-sekali datang ke sini. Mana tiap hari ke sini, anggap aku agak jauh. Kalau sudah tempatnya kamu setiap hari, emang lagawi aku di sini. Tapi sekarang ini kemakmuran masjid ini kita jaga bersama-sama. Jangan sampai menjadi masjid kita bagus, besar, tetapi kosong melompong. Apa kosong melompong itu? Bahasa kita kosong melompong. Jadi intinya Bapak Ibu, pagi hari ini dengan peristiwa Isra Mi'raj yang dilaksanakan itu, mari kita makmurkan masjid kita dengan sholat berjamaah, dengan kegiatan-kegiatannya lainnya. Kita tetap menjadikan masjid ini sebagai tempat untuk mempersatukan, membina kekerabatan, kekeluargaan, silaturahim di antara kita, warga Sultan Syarif dan sekitarnya. Bapak Ibu, kami kira ini saja
apa saya sampaikan di kesempatan pagi hari ini. Kalaupun dalam penyampaian saya kurang berkenan, kepada Bapak Ibu saya mohon maaf, dan pada Allah Subhanahu wa taala saya mohon ampunannya. Dan biasanya kalau bertanya dah. Dan mohon maaf, pagi ini aku di sebenarnya ada kegiatan nak ke dusun Pangkalan Panji. Ya, jam 6 jadi kawan nak ajak pergi berangkat tu ada rumah jam 7 membaca sudah kumpul rumah kawan, insyaallah mudah-mudahan terkejar masih. Ini saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan, lebih dan kurang saya mohon maaf. Kalaupun dalam penyampaian saya ada benarnya silakan, kalau ada yang kurang benar sekali lagi itu kesalahan dari saya. Saya Adi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.